Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, Raja ke-7 Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Video ini adalah video ke-9 dari seri video Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raja ke-7 Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Rajaputra Narendra ing Mataram kaping 6. Raden Mas Malikul Kusno lahir di Surakarta 29 September 1866, naik tahta pada 30 Maret 1893 sampai 22 Februari 1939. Raden Mas Saidin Malikul Kusno naik tahta selama 46 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-10. Pertama, Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Kedua, Letnan Jenderal Judne Worstek Hoget Sri Maharaja Sahandap Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuhun ingkang minulya saha ingkang wicaksana Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Alaga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Rajaputra Narendra ing Mataram kaping 6. Keempat, Sahandap Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun ingkang minulya saha ingkang wicaksana Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11. 5. Pakubuwono ke-10. Keenam, Sunuhun Wicaksana. Ketujuh, Sunan Panutup. Pakubuwono ke-10 memiliki 2 permaisuri, yaitu pertama, Gusti Kanjeng Ratu Emas, putri dari Hamengkubuwono ke-7 dan dikaruniai seorang putri yang bernama Gusti Raden Ajeng Sekar Kedaton atau Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Kedua, Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV dan dikaruniai anak perempuan. Istri selir lainnya bernama Raden Ayu Mandoyo Ratno. Dari pernikahan ini lahir beberapa anak laki-laki, antara lain pertama, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Antoséno. Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Pakubuwono ke-10 memiliki 39 istri dan 63 anak. Anak-anak Pakubuwono ke-10 yang terkenal berpengaruh dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain: pertama, Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo yang pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang pertama. Yang kedua, Brigjen TNI Purnawirawan Profesor Gusti Pangeran Haryo Mataram
sarjana hukum. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangapei yang pernah menjabat sebagai pelindung syariat Islam. Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Hamijoyo yang menjadi anggota BPU PKI dan PPKI serta Ketua Pekan Olahraga Nasional saat diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1948. Nama asli Pakubuwono ke-10 adalah Raden Mas Malikul Kusno, putra Pakubuwono ke-9 yang lahir dari permaisuri Raden Ayu Kustiyah. Konon kisah kelahirannya menjadi cermin ketidakharmonisan hubungan antara ayahnya dengan Punjangga Ranggawarsita. Dikisahkan pada saat Kanjeng Raden Ayu Kustiyah baru mengandung, Pakubuwono ke-9 bertanya apakah anaknya kelak lahir laki-laki atau perempuan. Ranggawarsita menjawab kelak akan lahir Rahayu. Pakubuwono ke-9 kecewa mengira anaknya akan lahir cantik alias perempuan. Padahal ia berharap bisa punya putra mahkota dari Kanjeng Gusti Ayu Kustiyah. Selama berbulan-bulan Pakubuwono ke-9 menjalani puasa atau topo broto, berharap anaknya tidak lahir perempuan. Akhirnya Ayu Kustiyah melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Malikul Kusno. Pakubuwono ke-9 dengan bangga menuduh ramalan Ranggawarsita meleset. Ranggawarsita menjelaskan bahwa istilah Hayu bukan berarti ayu atau cantik, tetapi singkatan dari Rahayu yang berarti selamat. Mendengar jawaban Ranggawarsita ini, Pakubuwono ke-9 merasa dipermainkan karena selama berbulan-bulan ia terpaksa menjalani puasa berat. Ketidakharmonisan hubungan Pakubuwono ke-9 dengan Ranggawarsita sebenarnya dipicu oleh fitnah Belanda yang sengaja mengadu domba keturunan Pakubuwono ke-6 dengan keluarga Yosodipuran. Pakubuwono ke-10 memiliki kebijakan kesejahteraan rakyatnya, yaitu 1. Mendirikan Bank Bondo Lumakso yang berperan memberikan kredit rumah bagi rakyat yang kurang mampu. 2. Membangunkan rumah sakit untuk rakyat, membangun klinik kesehatan Panti Rogo, kelak menjadi rumah sakit Kadipolo, dan membangun apotek Panti Husodo. 3. Membangun sekolah untuk pendidikan, mendirikan sekolah Pamardi, sekolah untuk anak putri, dan sekolah kesatrian, sekolah untuk anak laki-laki keraton. 4. Membangun Pasar Gede Harjonegoro untuk menghidupkan perekonomian rakyat. 5. Membangun infrastruktur modern pada masa pemerintahannya, seperti bangunan stasiun Solo Jebres, stasiun Solo Kota atau stasiun Sangkrah, stadion Sriwedari, kebun binatang Juruk, jembatan Juruk yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, gapura-gapura di batas kota Surakarta, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah bagi tunawisma, dan rumah perabuan atau pembakaran jenazah bagi warga Tionghoa. Pemerintahan Pakubuwono ke-10 merupakan masa transisi dari masa kemelut perang ke masa yang lebih stabil, sehingga
pada masa pemerintahannya bisa berfokus pada kesejahteraan rakyat. Masa pemerintahannya ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang cenderung stabil. Di samping itu, juga merupakan penanda babak baru bagi Kasunanan Surakarta dari kerajaan tradisional menuju era modern. Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda, namun melalui simbol budayanya, Pakubuwono X tetap mampu mempertahankan wibawa kerajaan. Pakubuwono X sendiri juga mendukung organisasi Sarekat Islam Cabang Solo yang saat itu merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pakubuwono X memiliki dua kandidat penggantinya, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Antasena dan Kanjeng Gusti Pangeran Kusumayuda. Kedua calon raja ini memiliki kelebihan masing-masing. Kanjeng Gusti Pangeran Antasena memiliki kelebihan. Pertama, mendapat dukungan dari elit keraton yang anti Belanda. Kedua, anak laki-laki tertua. Ketiga, diuji oleh sang ayah dengan banyak kegiatan. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumayuda memiliki kelebihan. Pertama, disukai Pakubuwono X. Kedua, disukai Belanda. Ketiga, pribadi yang mandiri. Keempat, suka dengan administrasi keuangan. Pakubuwono X sebenarnya lebih menyukai Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumayuda untuk menjadi raja selanjutnya. Akan tetapi, sebagai seorang ayah dan Raja Surakarta, beliau harus adil. Untuk memastikan bahwa pilihannya yang benar, Pakubuwono X memberikan tugas yang banyak kepada Antasena. Tugas tersebut meliputi: 1. Menjadi Wedono. Kedua, menjadi Dewan Pertimbangan Kasunanan. Ketiga, menghadiri undangan peringatan 40 tahun tahta Raja Wilhelmina di Belanda. Dengan membebani Antasena dengan tugasnya, pada akhirnya Pakubuwono X pun memberikan tahta kerajaan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Antasena. Pada tahun 1938, Pangeran Antasena bertahta tepat setelah Pakubuwono X mengalami sakit keras. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Februari 1939 atau 1 Suro tahun Jawa 1870, Pakubuwono X mangkat. Beliau meninggal pada umur 72 tahun. Pakubuwono X mangkat dengan meninggalkan anak sebanyak 63. Demikian video tentang susuhunan Pakubuwono X dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.